kita lanjutkan ya pada pertemuan terakhir ya mata kuliah Teologi Sosial Politik yang mesti kita perhatikan ya pelaksanaan UAS itu dimulai dari tanggal 21 hingga tanggal 29. Ya, jadi pelaksanaan UAS itu didahului, mohon maaf, pelaksanaan UAS sampai tanggal 28. Ya, pelaksanaan UAS ya kalau untuk semester atas didahului dengan pelaksanaan ujian ibadah, praktek pengamalan ibadah. Maka ya dalam kesempatan ini, dalam tutup perkuliahan ini ya Bapak menghimbau ya pelaksanaan UAS itu sifatnya tertutup, daring, tidak menggunakan Google Form ataupun Bapak menggunakan mengirim soal di grup WA ya, tetapi saya menghimbau kepada kalian pelaksanaan UAS sifatnya wajib datang dan tidak ada susulan ya. Pesan yang mau Bapak sampaikan itu tidak ada UAS susulan. Ya, karena apa? Ya tentu akan menghambat input penilaian ya dosen ke Siakat ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita ya berdoa semoga dijauhkan dari ya bala dan penyakit. Berikutnya ya pelaksanaan UAS itu by e-learning ya. Jadi bentuk soalnya bisa multiple choice, bisa dalam bentuk suatu pernyataan. Ya, pernyataan itu Anda tinggal menentukan ya betul atau salah, true or false. Jadi berapa soalnya, Pak? Kalau waktunya 60 menit, ya berarti multiple choice-nya ada 60 soal, 1 menit 1 soal. Ya, jadi kalau tidak ada jawaban yang benar nilainya 0 ya secara otomatis oleh sistem. Ya, makanya Bapak berharap ya seluruh materi yang Bapak sajikan di e-learning ya di template-nya itu kan seluruhnya ada materi, ada buku ya di awal Bapak carikan, Bapak downloadkan ya silakan dibaca kembali, kemungkinan ada soalnya di situ. Ya, sehingga ya menjadi apa ya sumber ya penilaian ya yang akan kalian peroleh nanti. Berikutnya ya setelah pelaksanaan UAS ya itu kan sudah otomatis tuh nilainya ya kayak UNBK ya. Jadi ketika klik OK ya waktu habis nilai sudah keluar tuh di monitor handphone atau di monitor laptopnya. Jadi ketika itu Anda screenshot ya nilai yang Anda peroleh atau foto. Ya, sebagai bukti nanti ya kalau Bapak memberikan nilai yang kurang ya jadi ada buktinya dan berikutnya ya tentu kalau nilainya di bawah standar ya akan ada bantuan ya dari Bapak selama kalian mengikuti perkuliahan aktif ya datang terus ya aktif. Tentu Bapak akan membantu kalian dalam hal penilaian. Berikutnya, ya perlu diketahui seluruh makalah ya yang sudah kalian buat ya, hendaknya kalian perbaiki kembali dari sistematika maupun dari isi kontennya ya. Karena apa? Ya hampir mayoritas itu ya copy paste dari jurnal ataupun copy paste dari internet di blogspot. Ya, itu hampir mirip ya, identik 75%. Maka ya apa yang Bapak sarankan di awal pertemuan ya pada akhir bulan Februari ya itu Bapak kirimkan ya beberapa e-book ya. Silakan ya ambil dari e-book itu yang relevan lah, yang sesuai lah dengan judul Anda ataupun ya kalian mengedit kembali sesuaikan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Ya ada footnote ya menggunakan Mendeley ya dijadikan satu nanti Ahmad Trimulyadi ya sebagai kosmanya ya. Siapa kosmanya? Adam ya. Ya. Adam, Pak.
Adam ya. Nanti Adam menyatukan semua materi yang ada. Setelah itu kirim ke Bapak ya. Jadi kawan-kawannya sudah diperbaiki, udah fix, udah yakin, ya kirim ke Bapak lewat email Bapak ya. Jadi kawan-kawan pun ya dengan catatan ketika kelompoknya ya presentasi ya tapi dia berhalangan hadir ya. Sekali lagi saya ulangin, yang berhalangan hadir individunya ya. Ya, itu hendaknya menghubungi Bapak ya. Jadi akan ada tugas tambahan ya atau yang kurang memenuhi absensi nih. Ya, ini di absensi e-learning ada yang lupa ya. Absen ya ini justru mengkhawatirkan. Ya, tentu catatan-catatan akademik Bapak mempunyai ya karena sudah terekam baik ya kayak hari ini ya sudah direkam ya udah direcord ya dalam pelaksanaan kuliah e-learning. Berikutnya ya untuk materi ya kisi-kisi UAS ya tidak Bapak sampaikan ya. Ya, tinggal dipelajari ya ke semua materi ya di awal ya karena soalnya bisa jadi 60 menit 60 soal, kalau saya bikin waktu 20 menit 20 soal bisa jadi ya seterusnya karena bersifat multiple choice atau dalam bentuk pernyataan bukan dalam bentuk esai ya sekali lagi ya. Kenapa Pak nggak dalam bentuk esai? Ya pernah Bapak coba di e-learning ya. Saya sudah merangkai kata secara jelas ya untuk jawabannya ya kalian ya jawaban kalian nggak terdetek ya karena hampir mayoritas mahasiswa kita kalau jawab esai itu ibarat lukisan abstrak ya. Jadi ya rungkel 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 ada segitiga di tengahnya kembali lagi ke bulat rungkel rungkel lagi. Ya, begitulah perasaan anak-anak ABG yang galau ya. Ya, jadi Bapak berharap ya belajar yang sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tentu ya selektif ya dalam penilaian itu diperlukan oleh Bapak ya. Itu ya terkait dengan pelaksanaan UAS dan tugas. Ya, nanti untuk pertanyaan ya bisa dalam forum terakhir ya saya menyampaikan beberapa hal yang mengenai tentang terakhir kita membahas mengenai tentang proses tahkim dan proses ya mihnah ya. Kita ketahui ya adik-adik ya ketika kita ya mempelajari ya tentang teologi sosial politik ya kita belajar ya tentang definisi terlebih dahulu ya. Di template sudah Bapak hadirkan di pertemuan pertama, kita ketahui ya teologi ya itu berasal dari kata theos dan logos. Theos yaitu ya artinya tentang Tuhan. Sedangkan logos memiliki arti ya tentang ilmu, ya ucapan, wacana dan lain sebagainya. Jadi ya menurut tokoh ya A.H. Strong ya teologi adalah ilmu tentang Tuhan serta hubungan Tuhan dengan alam semesta. Di sisi lain ya Thomas Aquinas mengatakan ya pikiran Tuhan, ajaran Tuhan dan membimbing menuju Tuhan. Ya, jadi itulah definisi teologi dari segi bahasa dan istilah. Perlu kawan-kawan ketahui ya adik-adik. Ya, meskipun pembahasannya hampir mirip ya terkait ya filsafat politik Islam, teologi sosial politik ya, ilmu pengetahuan fikih siasat syariah ya, seolah-olah tiga ilmu pengetahuan ini ya sama karena ya di dalam materinya, submaterinya sama-sama membahas mengenai tentang pemikiran dan hukum-hukum ya kalau di fikih siasat syariah.
Namun, ya, yang perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya teologi sosial politik itu memiliki kaidah dan unsur yang berbeda dari ilmu tersebut. Ya, kalau dari persamaannya, ya tentu membahas ya tentang hasil ya pemikiran-pemikiran yang terjadi secara historis ya terjadi peristiwa politik ya. Namun ya kita ketahui dari pendekatan ya dari epistemologinya sudah berbeda. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan politik Islam ya. Jadi politik Islam itu sama juga membahas seperti proses ya dalam perang sifin dan proses tahkim. Ya, maka ya kalau kita melihat dan merujuk ya lebih jauh ya tentu pendekatannya berbeda ya. Karena teologi sosial politik ya teos ya. Jadi ketika berbicara teologi tentu berbicara tentang pemikiran ya. Jadi ketika kita mendekatkan ya dengan istilah pemikiran maka ya teologi identik juga dengan filsafat ya. Tentu ya dari aksiologinya berbeda dengan filsafat politik Islam ya. Karena apa? Ya kita lihat ya kalau kita berbicara mundur ke belakang, rumusan klasik ya khususnya di bidang teologi ya pada hakikatnya ya tidak lebih ya berbicara mengenai tentang diskursus keagamaan ya yang tidak punya ikatan dan fakta-fakta nyata kemanusiaan. Ya, ini berbicara teologi klasik. Ya, maka ya dalam beberapa perkembangan ilmu ya teologi seharusnya mampu menjawab berbagai persoalan ya kemanusiaan. Maka ya ketika kita berbicara tentang objek materinya, paradigma teologi klasik ya itu hanya berbicara mengenai tentang yang langitan ya atau berbicara teoritis secara murni. Ya jauh dari pandangan atau pendekatan mengenai kenyataan sosial. Ya, maka ya tentu berbeda teologi klasik dengan teologi sosial politik. Ya, kalau kita melihat ya kembali lagi artinya secara epistemologi ya pendekatannya ya holistik integratif ya. Jadi pendekatannya bagaimana menyeluruh ya satu kesatuan yang tidak terlepas ya dari aspek historisitas politik dalam Islam ya untuk menjawab ya berbagai persoalan ya sosial kemasyarakatan terutama ya untuk menjawab persoalan kemanusiaan. Ya, jadi ya mengapa saya mengatakan ini bisa dicatat ya tentang holistik integratif ya tentu ya saya memiliki alasan bahwasanya ya teologi sosial politik bukan hanya memahami ya dinamika yang ansih tetapi yang lebih aplikatif ya untuk menjawab berbagai persoalan. Ya, perlu kita ketahui ya secara pendahuluan antara hubungan Islam dan politik ya itu tidak akan pernah habis ya untuk dibahas dan dibicarakan. Kalau kita melihat ya saat ini ya mahasiswa AFI seharusnya sudah bisa menganalisis ya tentang ya peristiwa internasional khususnya ya terkait dengan ya peristiwa yang besar antara Israel dengan Palestina ya. Jadi Anda harus sudah bisa mengkomentari apakah ini ya terkait secara teologi ya karena bangsa Yahudi menganggap dirinya bangsa yang paling unggul di dunia ya maka
Ya, dengan aspek ini, ya, apakah dia harus menguasai dunia secara sosial, ya, ataukah pendekatan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, yakni pendekatan secara teologi klasiknya mereka yang menganggap ya ada tempat kuil suci ya di bawah Masjid Al-Aqsa yang untuk ya menjadi peribadatan mereka. Ya, maka ya, kalau mahasiswa AFI tentu harus bisa berkomentar tentang hal ini. Ataukah ya ketika kita menganalisa dari peristiwa tersebut, apakah hanya persoalan kemanusiaan, ya, persoalan sosial kemasyarakatan antara ya penjajah dan yang terjajah. Tetapi kalau kita melihat ya dari dinamika tersebut, artinya kita sudah bisa menggambar, menarasikan bahwasanya, secara, informasi yang Bapak terima, informasi yang Bapak baca bahwasanya ya, orang-orang Yahudi sudah membeli beberapa ya tanah ya, untuk permukiman mereka ya. Jadi ya penduduk Palestina asli yaitu ya terkepung hingga tinggal beberapa ribu hektar saja. Jadi seolah-olah menjadi persoalan sosial ya kemasyarakatan terkait ya antara yang terjajah ataupun yang penjajah ya. Jadi ada istilah kaum mustad'afin ya, kaum yang terbelakang. Maka ya seharusnya ini adalah menjadi bahan kajian kita teologi sosial politik. Belum lagi pembicaraan yang hangat ya antara ya Hamas dan Fatah ya. Tentu ya di Palestina sendiri ya dua partai besar itu, dua kelompok besar itu yang menjadi tulang punggung ya dinamika perpolitikan di sana. Tetapi ya yang cenderung ya mempertahankan keyakinan terhadap tanah leluhur ya Hamas ya, sedangkan Fatah ya itu cenderung ya memiliki diplomasi yang baik. Makanya kita harus ya belajar menganalisa ya kontekstual teologi sosial politik kekinian. Belum lagi ditambah dari beberapa pernyataan ya dari Perdana Menteri Israel sendiri ya yang cenderung inkonsisten. Ya, maka dalam aspek ini ya inkonsisten seperti apa? Nah, ini kan menjadi apa ya diskursus ya dialektika mahasiswa akidah dan filsafat tentu. Ya, kita menggunakan teori klasik bisa juga untuk menganalisa ini dari sudut pandang mana Anda membicarakan. Pada kenyataannya kita flashback ya, sejak kelahiran ya agama Islam sendiri dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu Islam ya sangat berdekatan dengan ya siasat ya berdekatan dengan politik ya. Karena kita ketahui sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya periodisasi Mekah ya sekitar 10 tahun lamanya kurang lebih, bahwasanya ya dalam periode itu ya Islam ya sangat ya apa ya stagnan ya dalam bahasa bukunya ya Pak Harun Nasution ya yang artinya pengikut dari Rasul sendiri ya sangat dikit ya. Ini yang membuat ya beberapa tekanan juga ya Rasul ketika di Mekah yang dikatakan ya dapat mengkhawatirkan jiwanya ya maka dilakukan dengan beberapa bantuan dari para sahabat ya untuk hijrah ya ke Madinah ya. Tentu ya dalam persoalan sejarah ya historisitas ya Islam tidak bisa terlepaskan dari peristiwa sosial dan politik ya bahwa bahkan ya dalam dinamika ya kehidupan Islam sendiri tidak bisa terlepaskan dari bingkai politik ya, yakni ketika kita berbicara tentang agama Islam, berbicara tentang teologi klasik, ini hal-hal yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat profan
Ya, ini tidak bisa kita sangkal ya kawan-kawan semua ya mengenai hal ini ya. Bahkan ya di awal-awal ya peristiwa-peristiwa politik juga ya menyangkut beberapa kisah, beberapa intrik, beberapa siasat, beberapa perebutan kekuasaan. Ya, sejatinya ya setelah wafatnya Rasulullah SAW yang menjadi peristiwa besar atau peristiwa fitnah ya peristiwa ya pecahnya ya beberapa umat Islam ya. Kalau kita melihat dalam hal ini ya ini sangat menarik ya kalau kita membaca ya dalam risalah Khalifah Ali bin Abi Thalib ya ketika menunjuk ya Malik Ashtar ya untuk menjadi gubernur Mesir ya ketika itu ya bahwasanya mengejutkan dan merinci ya yang sebagaimana seharusnya antara penguasa dan warganya. Ya ini ya dalam penunjukan ini menjadi risalah tertua ya dalam sejarah agama kita. Artinya ketika kita berbicara teologi politik ya begitu sentralnya persoalan politik dalam historisitas pemikiran Islam ya bahwa hampir semua ya dalam pemikir Islam ya dalam para pemikir filosof ya Muslim ya tentu mengabadikan menuliskan peristiwa-peristiwa politik pemikiran mereka dalam persoalan politik ya dalam sejarah pun pemikiran Islam sejatinya ya sebagai dikatakan per excellence ya termasuk beberapa tokoh ya Al-Mawardi dan Al-Farabi yang memberikan ya rujukan mengenai tentang bagaimana pemikiran politik Islam itu sendiri. Kita lanjut ya bahwasanya sejarah ya berbicara tentang kaidah politik Islam klasik ya tentu ini tidak terlepas relevan ya terkait dengan bagaimana dogmatis ya agama sebagai ideologi ya agama sebagai keyakinan transendental dan agama sebagai menjadi yang bersifat aplikatif ya bahwasanya ketika kita belajar ya di awal-awal ya intinya ya mengenai tentang kajian teologi politik bahwasanya suatu sistem pemerintahan itu merupakan ya yang mana di dalamnya suatu keniscayaan ya ketika Rasul sendiri pada periodisasi Madinah ya yaitu di dalamnya ada kaum Aus dan kaum Khazraj dan tentu ya berbicara juga ada kaum Yahudi, kaum minoritas yang mana harus dilindungi setiap hak ya untuk beribadah, hak manusiaannya, hak untuk hidup dan lain sebagainya. Karena ini memungkinkan manusia untuk bekerja sama untuk meraih tujuan bersama ya. Yang sejatinya kehidupan yang berasaskan pada hukum-hukum Allah ya. Tentu ya menjadi dialektika perdebatan ya antara apakah keniscayaan penegakan ya pemerintahan merupakan suatu kewajiban keagamaan ya ataukah hanya rasionalitas semata. Ya, tentu dua sudut pandang ini berbeda ya. Kalau dari kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij ya menyatakan ya itu merupakan suatu kewajiban ya karena kita ketahui ya paham ya Mu'tazilah ya al-usul al-khamsah ya di dalam sebuah negara itu harus ditegakkan ya bahwasanya ya dalam proses ya di dalamnya ya pemerintahannya yang tidak sesuai ya ini bahkan dihukum mati ya bahkan yang lebih ekstrim lagi Khawarij ya yang mengatakan dalam proses tahkim ya pelaku ataupun yang mengikuti proses tahkim tersebut merupakan pelaku dosa besar maka hukumnya adalah kafir ya kafir wajib dibunuh ya tentu ya berbeda yang mengatakan suatu sistem pemerintahan itu berdasarkan rasionalitas semata ya adik-adik
Ya, karena ya apa yang disampaikan oleh Mawardi dan Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Farabi, ya ini merupakan bukan suatu kewajiban keagamaan, ya, tetapi melainkan sebuah kebutuhan rasional belaka. Ya, karena apa? Ya, kita menentukan hal-hal yang bersifat sakral, ya adik-adik atau profan, yang berkaitan dengan kepemimpinan, cara-cara pengelolaan dan suatu pemerintahan. Ya, karena apa? Ya, politik akan menjadi pusat ya untuk apa? Bekerja sama demi meraih tujuan sejatinya ya. Maka di dalam negara manusia memerlukan mengorganisasikan diri dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan negara ya, yang mana ya dalam hal itu ya bahwasanya suatu akan mencapai menegakkan pemerintahan ya, melihat ya dari segi syar'inya kerjasama manusia ya merupakan dalam dua aspek ya, karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan ya dukungan dorongan ya moral untuk mencapai tujuan bersama ya, bukan hanya persoalan hukum. Yang kedua ya banyak di antara aturan-aturan yang mengenai tentang hukum syariah ya berupa zakat, jihad yang melaksanakan ya pelibatan yang kolektif inilah yang bersifat moderat ya dalam pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Ya, kita lihat ya adik-adik ya sejarah pun mencatat ya dalam peristiwa ya Piagam Madinah ya Rasul sendiri ya apa ya sebagai sosok ya pemimpin umat dan pemimpin pemerintahan yang memiliki tanggung jawab keduanya yang diemban ya dan dapat merangkul berbagai golongan ya dan berbagai golongan yang minoritas ya merangkul beberapa dari golongan yang lain. Tentu ya Rasul sendiri ya memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam peristiwa sejarah Piagam Madinah ya. Bahkan kalau kita melihat dari berbagai pasal yaitu secara jelas secara hierarkinya ya menjadi paham ortodoks ya kalau dalam bahasanya orang-orang kiri ya, bahwasanya itu menjadi doktrin utama ya. Doktrin utama padahal kita ketahui ya Piagam Madinah merupakan suatu konsensus ya, konsensus perjanjian semata dalam hal ini ya. Itulah yang menjadi mukodimah ya, menjadi pembicaraan hangat ya oleh para pemikir-pemikir Islam klasik ya. Kalau kita lihat ya eh, lebih jauh lagi ya kita flashback ya bahwasanya dalam peradaban Rasul sendiri ya bukan hanya mendakwahkan ya tentang tauhid ya, tetapi di situ ya Rasul sejatinya merevolusi secara ideologis ya, juga melakukan revolusi dalam kehidupan sosial. Ini menarik ya. Jadi artinya eh, eh, ilmu teologi ya bukan hanya berkaitan dengan ketuhanan saja, ya tentu bagaimana membumisasikan nilai-nilai ketuhanan dalam sebuah realitas sosial sehingga ya dapat ya dirasakan ya oleh semua manusia bahwasanya teologi ya ini dapat ya menjawab berbagai persoalan kemanusiaan. Tunggu sebentar ya. Ya, dalam beberapa peristiwa pun Rasul menghapus ya sistem perbudakan ya secara bertahap ya. Dalam beberapa kesempatan Rasul ya juga ya menemukan solusi bagaimana perkawinan budak dengan orang merdeka. Ya, bagaimana melalui penetapan kafaroh ya berupa pembebasan budak. Ya, mahar yang mana diubah menjadi fungsinya ya untuk transaksi membeli perempuan sebagai hadiah perkawinan bagi perempuan. Maka ketika itu ya perempuan tidak memiliki esensial dalam hidupnya, ya bahkan menjadi beban bagi
hidupnya sendiri ya, karena ya ketika itu zaman jahiliyah ya, lahirnya bayi perempuan dianggap sebagai aib dan bahkan ya, layak dikubur ya. Maka dalam hal ini, Rasul ya membuat, revolusi kehidupan sosial ya, yang mengatakan bahwasanya wanita itu adalah bunga ya, yang mesti diperlakukan secara lemah lembut ya. Kita lihat lagi ya beberapa, peristiwa sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita membaca ya, di slide yang telah Bapak bagikan ya, tentu ya kebiasaan apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab ya jahiliyah yang memetakan mengenai tentang klaster-klaster sosial ya direvisi oleh kedatangan ayat ya dalam Quran surat Al-Maun yang memiliki arti sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa, bukan melalui kasta sosial dan hartanya. Maka dalam aspek ini ya perhatian mengenai tentang kaum fakir, miskin, hamba sahaya, anak terlantar ya itu ya sejatinya umat Islam harus memiliki kepedulian sosial ya, bahkan kita tidak boleh menghardik anak yatim dan masih banyak lagi ya dalam dogmatis dalam agama kita ya. Maka ya setelah berbicara mengenai pasca modernisasi abad ke-20 ya diawali dengan berbagai kemajuan-kemajuan yang ada di bidang dunia Islam, tentu ya saat ini kebalikannya umat Islam tertinggal jauh dari peradaban keilmuan. Ya, tentu saat ini negara kita ya secara sosial ya menjadi ya negara yang konsumtif ya, negara yang menikmati hasil ya, produk-produk dari barat ya, berupa ya bidang ekonomi, politik, dan teknologi. Akhirnya apa yang terjadi secara kehidupan sosial ya bahwasanya umat Islam ketergantungan ya bahkan dalam bentuk-bentuk kolonialisasi baru negara-negara maju di dalam dunia Islam yang rata-rata menempati status negara ketiga. Maksudnya apa? Ya ini apa yang peristiwa yang dinyatakan oleh sintesanya, tesa, antitesa, dan sintesanya Muhammad Abduh ya. Ketika itu Syekh Muhammad Abduh ya berjalan-jalan ke Timur Tengah, apa yang dia lihat ya yang sejatinya umat Islam itu ya dalam ajarannya, dalam doktrinnya mengajarkan tentang kebersihan, mengajarkan tentang cinta damai, mengajarkan tentang bagaimana pola hidup yang sehat ya. Tapi kenyataan ya apa yang terjadi di Timur Tengah ya terjadinya kemiskinan, perang melanda, ya kumuh, ya jorok, ya dan lain sebagainya. Ya, ketika Muhammad Abduh berjalan-jalan ke Eropa, apa yang dia lihat ya cenderung yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama Islam yang mana penuh kedamaian, cinta kedamaian, bersih, ya tolak ukurnya sangat indah, ya aman dan tentram, sejahtera, ya jadi manusianya berbahagia. Ya bahkan secara sintesa mengatakan ya bahwasanya orang non-muslim mengamalkan ya ajaran Islam dan cenderung lebih ya berperilakunya Islamik ya. Maka inilah yang menjadi perhatian ya bagi para ilmuwan untuk menarik apa yang terjadi ya secara hubungan internasional negara-negara muslim ya kita ketahui ya negara-negara Oki ketika Palestina ya diserang. Kenapa negara Oki penghasil minyak negara-negara Islam yang bergabung di Oki ya tidak membantu Palestina ya. Ini kan menjadi diskursus perhatian
pemikir politik Islam secara hubungan internasional. Ya, ini yang menarik. Ada apa ya? Apakah perbedaan mazhab atau perbedaan ideologi ataukah hanya persoalan politik semata? Ya, ini yang menjadi apa ya? Menjadi antitesa ya apa yang seharusnya yang dilakukan oleh negara muslim itu harusnya bersatu karena umatan wahidah, umatan yang satu ya, tetapi ya secara aplikatif ya umat Islam sendiri ya itu ya dirasa apa ya berbeda, memiliki berbeda sudut pandang yang berbeda ya. Bahkan ya Turki sendiri ya negara yang menginisiasi yaitu mencoba merangkul Rusia ya, tetapi di Rusia sendiri kita ketahui banyak juga keturunan Yahudi ya, makanya hingga saat ini Rusia belum memberikan jawaban yang pasti. Ini menarik ya kawan-kawan. Ketika kita berbicara tentang China ya, China negara komunis ya internasional ya, yang bagaimana ya negara komunis itu melekat dalam sistem kebudayaannya. Ini menarik secara teologi-teologi yang ada di negara-negara lain, yang mana ya itu harus mewajibkan apa ya melekat dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat komunis. Coba kita lihat ya kawan-kawan semua, China yang negara superpower ya. Saya katakan ya bukan berarti saya apa ya membela negara Cina ya. Kita lihat ya saat ini yang menguasai perekonomian ya saat ini adalah China. Coba kita lihat dampak apa yang diberikan COVID ini ya kepada Amerika, negara-negara seluruh bagian dunia lainnya itu bahkan defisit secara anggaran. Tetapi China ya mereka ya yang seolah-olah ya dalam beberapa literatur CNN ya ada pembocor juga yang berasal dari ilmuwan China mengatakan ya China sudah mendesain ini 50 tahun yang lalu ya bagaimana China memformulasikan perang dunia tanpa ya perang militer tapi perang secara sains ya. Ini justru tanda kutip membahayakan hajat hidup ya masyarakat global ya. Tetapi China tidak memperdulikan itu ya. Bagaimana China ya lebih apa ya strike yang lebih mempertahankan diri ya mewujudkan ideologi komunis ya secara global ya sebagai ideologi yang apa ya yang kuat ya menurut saya ya. Coba kita lihat China yang tahun ya jauh 1900-an ya mereka terkenal sebagai negara ya penjiplak ya atau kalau bahasa kita adalah negara ya plagiat nih ya. Ya, motor ya buatan China hampir mirip dengan motor buatan Jepang. Ya, masyarakat tertarik ya karena secara konsumtif Indonesia ya masyarakatnya ya di bawah ya gajinya di bawah rata-rata dunia ya, maka dihargai murah ya banyak orang tertarik ya sehingga banyak membeli motor KW asal Cina. Tetapi dari hal-hal yang kecil tersebut kita lihat China berupaya melepaskan diri ketergantungan diri dari barat ya. Kita lihat ya China nggak memerlukan Facebook, China nggak memerlukan Twitter, China nggak memerlukan Instagram. Mereka sudah memiliki beberapa layanan yang aktif buatan anak negeri ya, sehingga ya inilah yang dikatakan indikator kemakmuran ya ketika dia berdiri sendiri tanpa bantuan ya dari orang lain. Bahkan di embargo Amerika sendiri ya China nggak memperdulikan ya. Bahkan dia sangat kuat secara militer, secara ekonomi, secara politik, secara ilmu pengetahuan. Ya, kita lihat sejatinya kalau ngelihat dari ideologi komunis apa yang dilakukan Cina, bukankah suatu dalam Al-Qur'an orang-orang yang berpikir untuk mencari ilmu pengetahuan itu orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah ya untuk menjadi manusia yang per excellence, manusia yang unggul. Ya, ini yang menjadi
tataran doktrin agama kita sejatinya. Ya, Islam menghendaki pembaharuan, ya. Bukankah kita tidak mau mencontoh, ya, dari beberapa hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang China sendiri. Kita ketahui, ya kawan-kawan semua, China ya dengan negara ya adidayanya, ya saya katakan adidaya udah memenuhi indikator ya. Ya kita lihat ya bahkan mereka mendistribusikan ya vaksin-vaksin ke seluruh dunia ya. Jadi mereka membuat virus seolah-olah apa yang disampaikan pembocor di CNN ya, saya mengutip di situ bahwasanya ya mereka mengimpor vaksin-vaksin Sinovac ke negara-negara ya sehingga negara-negara lain membeli ke China ya. Jadi ini sangat sangat menguntungkan secara ekonomi ya. Bahkan ya dalam beberapa hari yang lalu kita juga membaca ya ada flu ya yang terkait dengan mutasi dari flu burung yang dikembangkan ya. Wallahu alam, mudah-mudahan ya Allah tetap melindungi ya kita ya dari berbagai penyakit ya kalau dalam aspek ini. Ya terlepas dari itu ya kawan-kawan ya apa yang bisa dikomentari dalam aspek itu ya. Nanti ya bisa menjadi bahan perenungan kawan-kawan semua dalam membahas aspek nilai-nilai teologi yang dalam kehidupan sosial ya. Itu saja ya karena Bapak ada pembekalan dosen ya terkait pembekalan KKN, jadi sekiranya itu yang dapat Bapak sampaikan ya secara umum tinggal kalian kembangkan ya. 30% saya menyampaikan, 70% ya bahan adonan tersebut kalian yang mengolah sehingga baik menjadi donat yang empuk atau donat yang bantet itu terserah Anda bagaimana Anda mengembangkan potensi akademik Anda dengan banyak membaca ya bukan hanya mendengarkan saja. Selebihnya ya kawan-kawan semua bisa mempelajari buku-buku ya dari Pak Harun Nasution yang bagus ya yang tentang rasionalitas ya terkait dengan bukunya Rasionalitas Religius Buya Hamka ya. Ini banyak menyangkut tentang khazanah intelektual teologi juga ya. Silakan ya dibaca, itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.